آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Pekan ini pekan ganjil, maka kita kaji tafsir Al-Quran. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman yang sudah sampai pada tafsir surah Yasin pada bagian akhir, yaitu halaman 445 Yasin ayat 71 sampai akhir, sampai ayat 83. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض يقدر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Kita mulai dengan ilmu qiraat. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 76, fala yahzunka, boleh dibaca yuhzinka. Kemudian pada ayat yang ke-78, wahia, haknya boleh disukun menjadi wahya. Demikian juga ayat 79, wa huwa, haknya boleh disukun menjadi wahwa. Kemudian pada ayat 81, biqadirin, boleh dibaca yaqdiru. Bedanya kalau biqadirin itu isim fa'il, kalau yaqdiru itu fi'il. Kemudian wahwa sama ya, boleh disukun haknya. Kemudian 82 fayakunu, ini nunnya boleh di fathah, berarti fayakuna. Nah, supaya bacaannya tampak beda ya harus kita sambung. Kun fayakuna fasubhana gitu. Kemudian ayat terakhir 83 turja'un, boleh dibaca tarji'un. Bedanya turja'un dikembalikan, tarji'un kembali.
Ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Yasin ayat 71, awalam yarau, belumkah mereka melihat atau mengetahui, anna bahwasanya kami Allah, khalaqna kami telah menciptakan, lahum bagi mereka, mimma amilat aidina dari apa-apa yang kami kerjakan dengan tangan-tangan kami, yaitu diciptakan oleh Allah, an'aman yaitu ternak-ternak, ternak itu diciptakan oleh Allah, fahum maka mereka laha terhadap ternak-ternak tadi malikun mereka menguasai, wa dzallalnaha dan kami telah menundukkan ternak-ternak tadi, lahum untuk mereka, faminha maka dari ternak-ternak itu rakubuhum ada tunggangan-tunggangan mereka, wa minha dan dari ternak-ternak itu yakulun mereka memakannya, walahum dan bagi mereka fiha di dalam ternak-ternak tadi manafi ada manfaat-manfaat, wa masyarib dan minuman-minuman, afala yashkurun maka tidakkah mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menyadarkan kepada orang-orang kafir, kenapa kalian tetap kafir kepada Allah? Tidakkah kalian melihat Allah itu banyak memberikan nikmat kepada kalian? Tidakkah kalian melihat bahwa Allah itu maha kuasa? Nah, semestinya kalau manusia tahu bahwa Allah itu maha kuasa, ya jangan kafir kepada Allah. Kalau mereka tahu Allah itu banyak memberikan nikmat, maka hendaklah bersyukur, dan salah satu bentuk syukurnya adalah kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ringkasnya dari ayat-ayat yang kita baca ini. Kemudian kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Allah mengatakan amilat aidina, tangan-tangan kami membuat atau menciptakan. Jadi Allah menciptakan ternak-ternak itu dengan tangan-tangan Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah itu memiliki tangan, tetapi jangan salah paham. Kalau tangan bagi manusia adalah anggota tubuh, adapun bagi Allah ya kita tidak mengetahui. Yang penting Allah punya tangan sebagaimana Allah katakan dalam Quran. Enggak usah ditakwil-takwilkan ya. Yang dimaksud tangan itu bukan tangan, tetapi kekuasaan. Enggak perlu begitu. Allah maha kuasa, betul. Tapi Allah punya tangan juga betul. Hanya saja laisa kamitslihi syai', Allah tidak seperti apapun. Kalau manusia tangannya adalah anggota tubuhnya yang bisa dipotong, bisa lepas. Kalau Allah tidak seperti itu. Karena kita tidak pernah melihat Allah, ya kita nggak ngerti apa maksudnya tangan Allah. Pokoknya Allah punya tangan, titik. Kemudian faedah berikutnya, Allah menyebutkan di sini an'am, ternak-ternak. Yang dimaksud ternak itu ada 3. 1 kambing, 2 sapi atau kerbau, 3 unta. Semua itu fahum laha malikun, mereka menguasainya. Kambing dikuasai oleh manusia sehingga disembelih untuk korban, nggak ada protes dari para kambing. Pernahkah ada kambing-kambing mengadakan demonstrasi menolak pengkorbanan Idul Adha? Nggak ada, toh. Nah, itu menunjukkan bahwa manusia dibikin oleh Allah menguasai kambing. Manusia itu tubuhnya lebih kecil daripada sapi, tapi sapi yang sebegitu besar bisa dikuasai oleh manusia. Unta juga begitu. Sehingga Ibnu Katsir mengatakan dalam kitab tafsirnya, falau jaa saghirun ila ba'irin la anakhu. Kalau ada seorang anak kecil datang kepada seekor unta yang besar, niscaya tetap dia bisa menderumkan unta tadi. Dicaplek untanya, tubuhnya, tak. Nah, untanya paham, oh ini anak mau naik, dia akan turun. Maka setelah dia duduk turun, maka anak itu naik di atas unta tadi. Kok bisa begitu itu? Itu karena Allah. Coba kalau Allah tidak membuat begitu, unta dicaplek pasti marah dia. Ya, digigit anak kecil tadi. Kamu kurang ajar, siapa kamu nyaplek-nyaplek saya? Tapi enggak seperti itu. Nah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan dallalnaha, kami telah merendahkan ternak tadi,
Direndahkan maksudnya dikuasai oleh manusia, sehingga ditunggangi manut, dikasih beban manut, disembelih nggih manut, masya Allah. Ini karena Allah. Kalau Allah tidak melakukan seperti itu, kita nggak akan bisa. Kemudian rakubuhum, tunggangan, menunjukkan bahwa ternak ada dua macam. Ada yang dijadikan sebagai tunggangan, ada yang dijadikan sebagai makanan. Nah, yang dijadikan sebagai makanan apa? 1, kambing, 2, sapi, 3, onta. Berarti semuanya. Yang dijadikan sebagai tunggangan apa saja? 1, onta, 2, sapi untuk tunggangan barang-barang sebagian, atau sebagian menunggangkan barang pada sapi. Tapi rata-ratanya sapi enggak untuk tunggangan. Yang untuk tunggangan adalah onta, baik tunggangan manusia atau tunggangan barang. Barangnya ditaruh di atas onta tadi sebagai pikulan. Ayat 73 disebutkan manafi', ada manfaat-manfaat. Maksudnya manfaat yang lain selain dua tadi, selain tunggangan, selain juga dimakan. Nah, manfaatnya apa? Disebutkan oleh Allah antara lain pada surat An-Nahl ayat 80. Surat An-Nahl itu sebelum surat Al-Isra nih. Nah, surat Al-Isra kan ayat surat berapa? 17. Ini berarti surat 16. Surat 16 ayat 80 Allah mengatakan wa min aswafiha, dari bulu-bulunya, wa aubariha, dan bulu-bulunya, wa asy'ariha, dan bulu-bulunya. Kok bulu semua? Iya. Karena onta punya bulu, kemudian kambing punya bulu, domba punya bulu. Nah, maka disebutkan 3 macam bulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya asasan, bisa menjadi perkakas, wa mata'an, dan bisa menjadi perbekalan ilahin sampai suatu waktu. Nah, itu contoh manfaat yang diambil dari ternak. Termasuk kulitnya, ya, kulitnya sapi bisa disamak, kemudian dijadikan dompet. Nah, itu termasuk manfaat-manfaat. Kemudian Allah mengatakan masyarib, minuman-minuman apa saja yang bisa diminum. 1, susu kambing, 2, susu sapi, 3, susu onta, 4, kencing onta bagi orang yang sakit. Sudah pernah Pak minum kencing onta? Dereng lagi. Nah, boleh minum kencing onta dengan syarat panjenengan pas sakit. Karena di masa Nabi pernah ada para sahabat yang demam, badannya panas, datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, kami demam. Gimana solusinya? Beliau mengatakan, kamu datang ke kandang onta, kamu ambil susu dan kencingnya. Jadi susunya dicampur kencing. Okay? Nah, bismillah diminum. Nah, sebagian orang itu salah paham. Mereka mengira bahwasanya, oh berarti kencing onta itu minuman yang top. Maka dia datang ke kandang onta, kemudian sengaja nunggu kencingnya onta. Begitu dia kencing, diwadahi di gelas, diminum. Ngawure ra karu-karuan iki. Oh, ini sahabat sakit kok dipahami secara mutlak, salah. Bahkan sebagian orang sangat bodoh mengatakan kencing onta itu tidak najis, buktinya Nabi menyuruh untuk diminum. Maka ketika kencing onta lagi kencing, dia sengaja berada di bawah onta, kemudian wajahnya dipaskan di kencingnya ini, kemudian divideokan, kemudian diviralkan. Ini wong bodoh kayak begini nih. Nabi nggak pernah mengajarkan wudhu dengan kencing onta, minum sehari-hari kencing onta, enggak. Itu hanya untuk obat. Obat itu berarti sakit. Kalau nggak sakit jangan minum kencing onta, kencing kok diminum. Bagaimana dengan kencing sapi dan kencing kambing? Boleh enggak untuk obat? Jawabannya adalah boleh dengan syarat apabila ada bukti bahwasanya kencing kambing dan kencing sapi bisa mengandung kesembuhan. Kalau kencing onta kan sudah terbukti, karena yang bersabda Nabi. Nabi kalau sabda itu pasti dari wahyu. Nah, sekarang Nabi tidak pernah menyuruh minum kencing sapi dan kambing. Nggak pernah Nabi menyuruh. Tapi seandainya dokter meneliti bagian kencing sapi dan kambing ini ternyata bisa untuk obat, maka silahkan untuk obat, nggak apa-apa, ya, diminum, ya. Tapi kalau tidak ada bukti bahwa itu bisa untuk obat, jangan diminum.
Tapi ringkasnya hewan dibagi dua. Kalau dagingnya halal maka kencingnya suci. Kalau dagingnya haram maka kencingnya najis. Kemudian Allah di sini bertanya, afala yashkurun? Kenapakah mereka tidak bersyukur? Sudah dikasih nikmat Allah yang banyak. Ada susu, ada daging, ada berkendara dengan onta dan sebagainya tadi. Jadi maksudnya kalau kita mendapat nikmat Allah, hendaklah kita bersyukur. Karena itu pernah seorang wanita sahabat Nabi diceraikan oleh suaminya. Kemudian di masa iddah. Masa iddah itu masa di mana seorang istri menunggu, tidak boleh menikah dengan lelaki yang lain karena dalam masa iddahnya. Dia di dalam masa iddah ini ingin keluar rumah untuk memanen kurma dia. Maka ditegur oleh sahabat Nabi yang laki-laki, kamu masih masa iddah kok keluar rumah, nggak boleh. Maka si wanita tadi datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, saya punya pohon-pohon kurma, ini sudah musim panen. Saya masa iddah ini boleh nggak untuk panen kurma? Maka beliau mengatakan, silahkan panen kurma. Barangkali dengan panen kurma kamu bisa mensedekahkan sebagiannya. Maksudnya apa? Hendaklah mensyukuri nikmat Allah. Kebunmu sudah panen, ini masa panen, ini nikmat Allah. Jangan dipanen semua, dihabiskan semua, tapi sebagiannya apa? Disedekahkan. Ini syukur. Maka paling bagus kalau kita mendapatkan rezeki itu dipotong sebagian untuk apa? Sedekah. Misalnya panjenengan kerja di pabrik, gajiannya setiap bulan. Nah, setiap bulan datang gajian itu sebisa mungkin tidak dihabiskan. Kenapa? Mensyukuri nikmat Allah. Para ulama mengatakan, ucapan ulama sangat bagus sekali, saya bacakan di sini. Man syakaron ni'mata faqad rabataha. Barang siapa yang mensyukuri nikmat berarti sudah mengikat nikmat tadi. Artinya apa? Nikmatnya enggak akan pindah ke orang lain, nikmatnya akan terus diberikan, dilimpahkan oleh Allah kepadanya. Wa man kafaraha faqad ta'arrada li zawaliha. Tetapi siapa yang mengkufuri nikmat Allah, maka dia sudah melakukan sesuatu yang menyebabkan nikmat Allah jadi lenyap dari dirinya. Karena itu kalau kita ingin nikmat Allah terus diberikan, dilimpahkan kepada kita, maka jalan satu-satunya adalah apa? Syukuri nikmat tadi. Bagaimana mensyukurinya? Salah satunya, kalau nikmat itu berupa harta, maka kita berikan sebagiannya kepada orang yang berhak. Baik, kita lanjutkan ayat 74. Allah mengatakan, wattakhadhu, dan mereka menjadikan min dunillah, selain Allah, alihatan, Tuhan-Tuhan, la'allahum, supaya mereka itu yungsarun, ditolong oleh Tuhan-Tuhan tadi. Padahal bagaimana? Padahal la yastati'un, Tuhan-Tuhan itu tidak bisa menolong, tidak mampu, nasrohum, untuk menolong mereka, wahum, sementara mereka, lahum, terhadap mereka, jundun, adalah tentara-tentara, muhdarun, yang dihadirkan. Jadi maksud ayat ini mencela orang-orang kafir yang melakukan syirik. Orang-orang kafir waktu itu membuat arca-arca dari batu. Setelah itu dikasih nama-nama Tuhan, Lata, Uzza, Manat. Itu nama-nama yang memuliakan arca-arca tadi. Mereka tujuannya apa menyembah arca-arca itu? La'allahum yungsarun, supaya mendapat pertolongan dari arca-arca tadi. Sehingga ketika mereka diberitahu oleh Nabi Muhammad SAW, jangan nyembah arca, karena nanti di akhirat akan masuk neraka, maka mereka malah menjawab, kalau besok ada akhirat, maka arca-arca kami ini yang nolong kami di akhirat. Nah, kurang ajar sekali itu. Maka Allah mengatakan, la yastati'una nasrahum, arca enggak mungkin bisa menolong manusia. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan, arca itu tidak bisa nolong dirinya sendiri, apalagi nolong orang lain. Batu kan memang beku, enggak bisa berbuat apa-apa. Ditutui nggih meneng, diuyui nggih meneng, gitu. Batu ya kayak begitu. Disebutkan dalam surat yang lain, yaitu pada surat Al-Hajj ayat 73. Wa iyaslubhumudz-dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu.
Arca-arca itu kalau diserang oleh lalat mengambil sesuatu dari arca tadi, maka arca-arca itu tidak akan bisa mengambil dari lalat tadi. Jadi lalat nempel di arca, kemudian mengambil sesuatu yang ada di situ, ya, apakah debu ataukah apa. Nah, si arca itu tidak bisa menyelamatkan apa yang dia ambil itu dari si lalat tadi. Sama lalat saja kalah, nggak bisa apa-apa. Bagaimana mungkin bisa memberikan pertolongan kepada manusia? Itu maksudnya. Adapun ayat ini, wahum lahum jundum muhdarun, mereka dihadirkan, itu ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, bahwa mereka arca-arca tadi akan dihadirkan oleh Allah besok di akhirat, yaitu ketika ada hisab untuk amal manusia. Jadi meskipun arca-arca itu benda mati, tapi besok ketika ada hisab, arca itu akan dihadirkan. Setelah itu arca-arca itu akan dicemplungkan oleh Allah ke dalam neraka. Muncul pertanyaan, apa sih salahnya arca kok dimasukkan dalam neraka? Arca tidak punya salah, namanya batu nggak bisa salah. Cuman dicemplungkan oleh Allah ke dalam neraka untuk merendahkan dan menghinakan orang-orang kafir yang sudah menyembahnya. Seolah-olah Allah mengatakan, nih kamu dulu menyembah arca supaya arca menolong kamu, ternyata mereka sendiri masuk neraka nggak bisa keluar. Maka Allah katakan dalam ayat yang lain, antum wa ma ta'budun, kalian beserta arca yang kalian sembah semuanya dicemplungkan ke dalam api neraka. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, wahum lahum jundum muhdarun, mereka orang-orang kafir tadi terhadap arca seperti tentara yang dihadirkan. Maksudnya apa? Ketika di dunia tentara penyembah arca ini, mereka membela arca tadi seperti tentara yang membela rajanya. Kalau ada raja diserang orang lain, pasti pasukannya nggak akan terima, akan membela. Nah, orang-orang kafir juga begitu terhadap arca-arca tadi. Mereka sangat membela-belai, mereka sangat marah kalau arca itu dihinakan, arca dilecehkan, mereka marah. Arca dikatakan oleh Nabi Muhammad, arcamu nggak bisa berbuat apa-apa, mereka marah. Seperti marahnya apa? Tentara-tentara yang dihadirkan tadi. Nah, maka ada dua tafsiran di sini. Kalau dihadirkan ini maksudnya di akhirat, berarti dihadirkan untuk hisab. Kalau dihadirkan ini maksudnya adalah di dunia, maksudnya mereka menghadiri arca tadi. Ketika arca itu diremehkan, maka mereka akan membela mati-matian terhadap arca mereka, padahal arcanya tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Allah mengatakan pada ayat 76, fala yuhzinka, maka janganlah membuat susah terhadap kamu qauluhum, ucapan mereka. Inna na'lamu, sesungguhnya kami mengetahui ma yusirrun, apa yang mereka sembunyikan, wa ma yu'linun, dan apa yang mereka tampakkan. Ini maksudnya menghibur Nabi Muhammad SAW. Wahai Nabi, kamu menyampaikan dakwah, kemudian dikatakan kamu gila, kamu penyihir, kamu dusta, enggak usah susah. Dan ini perintah Allah kepada Nabi supaya tidak susah. Ini berlaku juga untuk para ulama, para ustadz yang menyampaikan kebaikan Islam. Kalau diejek-ejek, dituduh-tuduh, nggak usah susah. Saya juga mengalami tuduhan, Pak. Cuma karena saya ini ustadz kecil, ya tuduhannya kecil. Coba kalau ustadz itu semakin besar, pasti tuduhannya semakin besar. Habib Rizik misalnya, dituduh apa aja, macam-macam tadi, sampai jebloskan penjara gara-gara tuduhan tadi. Kalau saya tuduhannya kecil-kecil lah, namanya ustadz kecil, musuhnya sedikit. Nah, kata Allah, la yuhzinka, nggak usah susah, udah. Ada tuduhan, sampaikan sama Allah, ya Allah, saya pasrahkan urusan ini kepada Engkau, selesai. Ayat 77, awalam yaral insan, apakah manusia belum melihat atau mengetahui, anna khalaqnahu, bahwasanya kami telah menciptakan dia, min nutfah, dari mani, faida, ternyata huwa, dia manusia itu, khasim, membantah, mubin, dengan nyata. Maksudnya manusia kafir, betapa aneh mereka.
Mereka membantah bahwa Allah mampu menghidupkan manusia setelah mati. Padahal manusia itu diciptakan oleh Allah dari benda mati, yaitu apa? Mani. Mani yang sangat hina, yang sangat lemah, cair kan berarti lemah apa? Dibuang aja udah kecer kemana-mana mani itu, nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi dari mani seperti itu Allah ciptakan manusia yang menjadi kuat seperti ini. Tapi dari lemah menjadi kuat ini mestinya dia bisa ngambil pelajaran. Oh, berarti Allah itu maha kuasa. Maka kalau Allah mengatakan bahwa setelah kita mati nanti akan dihidupkan kembali, ya berarti Allah sangat mampu sekali. Nah, maka Allah mengingkari orang-orang kafir yang mereka tidak percaya adanya kebangkitan setelah kematian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk menjelaskan ayat ini, Rasulullah pernah pada suatu hari meludah pada telapak tangannya. Setelah itu beliau letakkan jari telunjuknya pada ludah tadi. Kemudian Rasulullah bersabda, Allah berkata, Anna tu'jizuni ibna Adam. Wahai manusia, bagaimana mungkin kamu mengatakan saya lemah, padahal saya sudah menciptakan kamu dari benda seperti ini. Sambil nunjuk kepada ludah beliau tadi. Maksudnya apa? Kamu diciptakan dari mani yang hina, yang lemah seperti ludah ini. Setelah itu kamu tidak percaya bahwasanya aku bisa menciptakan kamu setelah kamu mati. Sungguh aneh manusia. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ini salah satu cara Nabi menjelaskan apa? Tafsir Al-Quran dengan metode pakai alat peraga. Mani kan mirip dengan ludah, maka beliau meludah pada tangannya kemudian sambil menunjuk. Sekaligus ini menunjukkan bahwasanya ludah itu tidak najis, sehingga Rasulullah meludah pada tangannya. Andaikan ludah najis, tidak mungkin Nabi meludahkan pada tangannya. Tapi meskipun ludah itu tidak najis, dia tetap kotor, sehingga tidak sepantasnya orang meludah di dalam masjid. Rasulullah bersabda, meludah di masjid itu dosa. Karena itu tolong kalau tidur di masjid, jaga jangan sampai liur kita nempel di karpet masjid. Tidur di masjid silahkan, nggak ada larangan. Saya nggak cocok takmir yang menulis dilarang tidur di masjid. Mestinya diganti, dilarang ngiler di masjid. Kalau tidur ya nggak apa-apa, Nabi juga membiarkan sahabatnya tidur di masjid. Tapi kalau sampai ngiler, nah itu orang sujud Allahu Akbar sambil batin, ngiler sapa sambune bosok tenan nih. Nah, salatnya kan dadi mboten khusyuk ta, Pak? Wong salat malah ngomong bosok. Ini gara-gara apa? Orang yang tidur di masjid meninggalkan ngiler tadi. Maka dulu saya ketika khuruj dengan jamaah tabligh mencoba apa sih yang dilakukan jamaah tabligh. Ternyata dakwah mengajak orang-orang yang belum sholat supaya sholat ke masjid. Jadi bagus sebenarnya mereka yang lakukan. Kalau ada kesalahan ya biasalah, namanya manusia pasti punya kesalahan. Tapi usaha mereka untuk mengajak orang yang belum masjid supaya datang ke masjid, usaha yang sangat bagus. Kalau sudah datang ke masjid, nah itu tugasnya para ustadz yang memahamkan orang-orang tadi. Tugasnya orang-orang seperti saya untuk mengadakan kajian di masjid supaya mereka paham apa yang harus dilakukan dalam agama ini. Kalau saudara-saudara kita jamaah tabligh itu kan rata-rata orang yang awam, belum paham agama dengan penuh, sehingga tugas mereka cuma mendatangkan orang yang belum ke masjid supaya apa? Ke masjid. Nah, sudah datang ke masjid, nah supaya takmirnya masjid yang paham agama itu ngeramut mereka supaya mereka itu apa? Mengaji Quran, hadis seperti yang kita lakukan seperti ini. Nah, maka kembali ke masalah ini tadi ya. Waktu di jamaah tabligh itu ada peraturan. Kalau tidur di masjid hendaklah pakai alas sarung. Mereka kan putar-putar ke masjid-masjid kan yuk. Nah, mereka punya adab. Adabnya apa? Kalau tidur di masjid jangan langsung tidur. Pakai alas sarung dulu, habis itu baru tidur. Sehingga kalau keringatnya nempel di sarung kita. Kalau kita berliur maka liurnya nempel di sarung kita. Nah, ini satu adab yang sangat bagus. Sehingga saya sangat cocok terhadap apa yang dilakukan oleh para jamaah tabligh, yaitu
mendatangkan orang yang belum ke masjid supaya datang ke masjid. Itu jangan diperangi. Jelek sekali memerangi orang-orang yang berdakwah seperti itu. Bahwa mereka punya kesalahan, oke, kesalahannya dibenarkan, selesai tapi yang baiknya jangan diingkari. Karena banyak orang seperti itu, menganggap semua kelompok selain kelompok dia itu jelek. Nah, itu nggak benar. Kelompok itu ada jeleknya, ada baiknya. Yang baiknya silahkan dilanjutkan, yang jeleknya tinggal diperbaiki, selesai. Apakah kelompokmu itu paling suci sehingga tidak punya kejelekan sama sekali? Kan enggak toh gitu. Manapun pengajian pasti ada baiknya, tapi ada juga apa? Kekurangannya. Pasti, namanya manusia begitu. Enggak ada satu kelompok yang sempurna total tanpa ada kekurangan. Enggak mungkin ada, enggak mungkin. Tapi kita kembali ke sini, ayat 78. Wa daraba, dan Allah itu wa daraba, dan manusia itu membuat lana untuk kita masalan, perumpamaan. Wa nasiya, sementara dia melupakan khalqahu, penciptaannya. Qala, maka si manusia tadi mengatakan, may yuhyil idham, siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang? Wahia, sementara tulang-tulang itu ramim, sudah remuk menjadi debu. Ayat ini bicara tentang tokoh kafir yang bernama As bin Wa'il. Demikian juga tokoh kafir yang bernama Ubay bin Khalaf, dua orang. As bin Wa'il pernah mengambil satu tanah atau satu tulang. Tulangnya itu sudah rapuh, sudah remuk. Setelah itu dia pletes gini. Tulangnya akhirnya remuk. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Hei Muhammad, kamu katakan manusia setelah mati bisa hidup. Memangnya Allahmu itu bisa menghidupkan tulang ini sudah mati, sudah sermo ini, jadi hidup lagi, bisa enggak?" Sambil mengejek Nabi Muhammad SAW. Kemudian tulang itu dilempar sama dia untuk mengejek Nabi Muhammad SAW. Seolah-olah dia mengatakan, kalau Allahmu itu mampu menghidupkan nih, ini tulang ayam ini sudah remuk, sekarang dihidupkan jadi ayam hidup lagi, bisa enggak? Nah, maka Allah katakan, Allah turunkan ayat ini, dia membuat perumpamaan untuk kita, yaitu mengambil tulang yang sudah remuk tadi, kemudian dia ecer tadi, dia remukkan tadi, kemudian mengatakan siapa yang bisa menghidupkan. Nah, Ubay bin Khalaf juga begitu, melakukan hal yang sama. Maka ayat ini bicara tentang dua tokoh kafir tadi, ya, Ubay bin Khalaf sama siapa tadi, As bin Wa'il. Tapi siapapun manusia yang mendustakan Allah mampu menghidupkan setelah mati, semuanya kena ayat ini. Maka Allah jawab, qul, katakanlah, yuhyiha, menghidupkannya, alladzi, zat yang ansha'aha, telah menciptakannya, awwala marrah, pertama kali, yaitu dari mani. Wahwa, dan dia Allah itu bikulli khalqin, terhadap semua makhluk, alimun, maha mengetahui. Jadi manusia disuruh berpikir, kamu dulu sebelum punya tulang, sebelum punya badan, tercipta dari apa? Dari mani kan? Nah, dari mani benda mati bisa menjadi makhluk hidup. Apakah tidak mungkin tanah dan tulang setelah itu diciptakan oleh Allah menjadi manusia lagi? Sama-sama kan, mani benda mati bisa jadi manusia, berarti tulang yang sudah mati bisa juga menjadi makhluk hidup lagi. Kemudian Allah mengatakan, alladzi, zat yang ja'ala, telah menjadikan lakum, bagi kalian, minasyajaril akhdar, dari pohon yang hijau, naron, menjadi api. Fa'idha, maka tiba-tiba, antum, kalian itu, minhu, darinya, tuqidun, kalian bisa menyalakan api. Jadi maksudnya termasuk maha kuasanya Allah, dari pohon yang hijau bisa keluar api. Apa maksudnya? Ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, pohon itu hijau, tapi setelah mati ditebang, akhirnya kering, kemudian bisa dijadikan sebagai kayu bakar, menjadi api. Ini tafsiran yang biasa. Tafsiran Ibnu Abbas lain. Beliau mengatakan, ada pohon namanya adalah pohon marah dan pohon afar. Pohon marah dengan pohon afar ini meskipun masih hijau, itu kalau dipukulkan antara satu dengan yang lain, tak, padahal masih hijau, itu akan keluar api. Nah, ini pohonnya tumbuhnya di negara Hijaz. Di Indonesia mungkin nggak ada, atau saya nggak tahu. Pokoknya ada pohon marah sama pohon afar. Tangkainya kita petik masih hijau, dipukulkan antara keduanya, tek. Nah, ini akan keluar api.
Sehingga ini jadi bekal bagi para musafir yang tidak membawa korek api, tidak membawa apa-apa, tinggal cari pohon marah, pohon afar, sehingga bisa dijadikan sebagai korek api. Nah, itu tafsiran yang lebih bagus menurut saya, karena di sini Allah mengatakan syajaril akhdar, ya, pohonnya masih hijau tapi bisa keluar api. Kemudian Allah mengatakan awalaisa, bukankah alladzi khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, yaqdiru, itu mampu, ala ayyakhluqa, untuk menciptakan mithlahum, semisal manusia. Bala, ya, wahwa, dan dia Allah itu al-khallaq, maha pencipta, al-alim, maha mengetahui. Jadi maksudnya, kalau Allah mampu menciptakan langit bumi, kenapa tidak mampu menciptakan manusia lagi setelah mati? Ya sangat mungkin lah. Lebih mudah mana menciptakan manusia dengan menciptakan langit bumi? Ya lebih mudah manusia. Kenapa? Manusia kecil, langit bumi sangat luas sekali. Sebagaimana dikatakan oleh Allah pada ayat yang lain, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Surat Ghafir ayat 57. Jadi menciptakan langit bumi lebih susah daripada menciptakan manusia. Kenapa? Lebih pernak-pernik, lebih besar, lebih banyak jumlahnya. Bintang itu kan jumlahnya katanya sama dengan jumlah pasir di bumi tadi. Artinya tidak bisa terhitung. Pasir di bumi nggak bisa kehitung. Nah, jumlah bintang di angkasa juga begitu, nggak bisa kehitung. Nah, sebegitu Allah Maha Kuasa, kok mereka tidak percaya ada kebangkitan setelah kematian? Karena itu mari kita bersyukur kepada Allah, karena kita termasuk orang-orang beriman yang percaya adanya kebangkitan setelah kematian. Tapi untuk menunjukkan keimanan itu, hendaklah kita buktikan dengan perbuatan. Orang percaya ada akhirat tapi nggak mau sholat ke masjid, ini berarti nggak percaya, no? Orang percaya ada akhirat tapi nggak mau bayar zakat, ini berarti nggak percaya dong. Percaya ada akhirat tapi nggak mau puasa, wah nggak percaya itu. Maka mari kita tampakkan apa? Percaya kita dengan amal soleh dan iman. Ayat berikutnya Allah mengatakan, innama amruhu, tiada lain perintah Allah, idza arada syai'an, jika menghendaki sesuatu, ayyaqula lahu, bahwa Allah mengatakan terhadapnya kun, jadilah, fayakunu, maka dia menjadi. Jadi Allah mengucapkan satu kata kun, selesai, akan terjadi. Bukan kun fayakun, bukan ya. Tapi Allah mengatakan kun, nah, maka muncul sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan putus asa dari rahmat Allah. Panjenengan sudah menikah 10 tahun nggak punya anak, jangan putus asa. Allah sangat mampu membuat istri yang tidak hamil menjadi hamil. Dalilnya Nabi Zakaria sudah tua renta, istrinya juga tua renta, turmandul istrinya. Tapi Nabi Zakaria diberitahu oleh Allah, kamu akan punya anak. Maka istrinya kaget, tuh saya punya anak. Maksudnya kok bisa? Padahal saya mandul, padahal saya sudah tua. Tua itu berarti sudah enggak mens. Enggak mens itu berarti enggak hamil. Tapi ternyata tidak mens plus mandul plus tua renta bisa hamil. Nah, kalau ingat seperti itu, maka jangan putus asa terhadap apa? Rahmat Allah. Doa terus kepada Allah, minta dikaruniai apa? Keturunan yang saleh salehah, gak ada masalah. Kita lanjutkan ayat terakhir. Fasubhana, maka maha suci, alladzi, dzat yang biyadihi, di tangannya, malakutu kulli syai', kerajaan segala sesuatu, wa ilaihi, dan hanya kepada Allah, turja'un, kalian dikembalikan, atau tarji'un, kalian akan kembali. Allah itu merajai segala sesuatu, memiliki kerajaan segala sesuatu. Jadi malakut itu artinya apa? Sama dengan mulk, kerajaan. Sehingga tafsir ayat ini sama dengan surat Al-Mulk ayat 1. Allah mengatakan tabarakalladzi biyadihi al-mulku, maha berkah zat yang di tangannya segala kerajaan atau segala kekuasaan. Maka mulk dengan malakut sama dengan rahmat dengan rohamut sama.
Jabr, Jabarut sama ya. Ini hanya kalimatnya beda tapi apa? Maknanya sama. Sebagian ulama tafsir membedakan. Kalau mulkun itu adalah kerajaan yang bersifat jisim, bersifat zahir atau badan ya. Seperti matahari, bumi, benda ya, bersifat benda, kemudian manusia dan sebagainya. Kalau malakut itu adalah kerajaan terhadap perkara-perkara rohani ya, yang nggak tampak ya, seperti rohnya manusia dan sebagainya. Tapi kata Ibnu Katsir, al-awwal ashah, pendapat yang pertama lebih sahih, yaitu malakut sama dengan mulk, artinya apa? Kerajaan. Allah merajai segala sesuatu, merajai langit, merajai bumi, merajai manusia, merajai semuanya. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.